Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfud Mulia Jaya dari kelas E ke Muhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan atau sharing terkait film Sang Pencerah setelah saya menontonnya. Setelah saya nonton film Sang Pencerah, ada beberapa poin penting yang dapat saya ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Film Sang Pencerah bercerita tentang Islam yang berprogresif, Islam yang akulturatif, yang tidak hanya berbicara masalah syariat, tapi juga kemaslahatan umat Islam dalam kerangka tauhid secara murni. Yakni, setiap orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua agama dan larangan sesuai ajaran Al-Quran, sebagai bentuk pengakuan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Meneladani sifat Rasulullah melalui iktiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiasakan diri dengan nilai-nilai akhlakul karimah dalam perbuatan baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Dan pesan-pesan atau poin-poin kehidupan yang dapat saya ambil setelah menonton film Sang Pencerah adalah: 1. Kebiasaan yang buruk itu haruslah diubah, seperti tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam film Sang Pencerah ini haruslah dijadikan teladan bagi pemuda Islam untuk mampu mengubah keadaan yang sekiranya bernilai negatif menjadi lebih positif. Dan yang kedua, pantang menyerah dalam lika-liku kehidupan. Kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah menunjukkan bahwa butuh komitmen yang kuat untuk membawa perubahan besar. Hasil perjuangan beliau dalam merubah kebiasaan akhirnya mampu membawa keadaan menjadi lebih baik, dan akhirnya beliau mampu mendirikan organisasi Muhammadiyah yang terkenal hingga saat ini. Dan yang ketiga, berbeda itu belum tentu sesat. Seperti di tempat kelahiran beliau di desa Kauman, saat itu warga setempat memiliki kebiasaan yang dinilai tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Orang-orang banyak menyembah Tuhan melalui perantara kiai atau ustadz, melakukan tahlilan yang secara overdosis, beribadah mengarah ke kiblat yang salah. Dan saat beliau mencoba menjelaskan perubahan arah kiblat yang benar, penduduk setempat mencap tokoh sejarah itu sebagai orang kafir, padahal beliau sudah memiliki bekal ilmu yang jelas selama berada di Mekah selama 5 tahun. Setelah saya menonton film Sang Pencerah, ada bukti-bukti ide atau gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki pemikiran yang maju. Yang pertama, sistem pendidikan. Bentuk modernisasi yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tergambar dalam film Sang Pencerah terlihat dari beliau mendirikan madrasah dengan model klasikal yang belum lazim pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan sistem klasikal di sekolah yang beliau dirikan karena merasa sistem klasikal ini lebih modern dan lebih efektif bagi pembelajaran. Dan yang kedua, modernisasi metode. Modernisasi unsur pendidikan lainnya yang terdapat dalam film Sang Pencerah adalah modernisasi metode pendidikan. Ada beberapa metode yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyampaikan materi. Setidaknya ada 5 metode ceramah, yaitu 1. Metode diskusi, 2. Metode demonstrasi, 3. Metode teladan, dan yang terakhir, metode tanya jawab. Sebenarnya masih banyak lagi ide-ide atau gagasan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di film Sang Pencerah, tetapi dalam kesempatan kali ini hanya 2 saja yang dapat saya sampaikan. Motivasi atau semangat yang saya dapatkan setelah menonton film Sang Pencerah adalah: dimanapun kita berada, jangan takut untuk mengangkat bicara atau mengungkapkan hal yang benar menurut agama. Dan saya sebagai kaum muda menjadi lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu buat kita ajarkan atau bagikan di masa yang akan datang. Karena ilmu itu sangat penting untuk dipelajari agar kita bisa menilai mana yang benar-benar salah dan mana yang hal yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.